Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya buat teman-teman. Balik lagi di gua channelnya Everest TV. Oke teman-teman, gua mau ngeliatin interior si Coro Corolla 30 gua, si klasik yang asik. Di sini gua bakal jelasin interior gua kayak gimana, pakai apa aja. Yang pertama, teman-teman udah tahu ya, mobil gue udah pakai keyless, kita nggak pakai kunci. Ini keylessnya, ini sensornya ada di bawah sini, dan ini tombol start stop engine-nya. Nah, ini start stop engine-nya teman-teman. Jadi kita udah nggak pakai kunci manual ya, persis kayak Innova Reborn. Ini kita matiin lagi console roof-nya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita udah pakai sensor lagi di sini, pakai list. Saat begitu pintu udah ketutup semua, nah dia akan nyala. Ini ya sebenarnya sih nggak cuman buat pemandangan dalam interior aja, biar lebih dapat gitu garis-garisnya. Speedometer kita masih normal. Di sini ada ampere bensin, ada temperatur engine atau radiator. Di sini speedometer kilometer masih aktif. Selanjutnya gue udah pakai tachometer DEFI. Jadi di saat mobil ini nggak normal atau mesinnya pincang, si jarum ini dia bakalan goyang teman-teman. Ini kan diam nih, anteng, berarti ini mobil dalam keadaan bagus, siap tempur jarak jauh. Kenapa gue pakai DEFI? Di sini warna LED-nya bisa diganti-ganti, redup, lebih terang, atau ganti warna. Ini 7 warna. Kita udah pakai sensor kecepatan, perpindahan gigi. Nah, kalau misalnya digas dia warnanya hijau, itu tandanya kita harus over gearbox atau over persneling. Nah, kalau misalnya merah, itu tandanya itu bisa disetel sih. Kalau merah itu, merah hijaunya itu bisa disetel. Itu buat kecepatan kalau yang merah. Kalau misalnya udah melampaui kecepatan, mobilnya akan teriak. Itu bisa di set lari berapanya. Cuman buat ngingetin si driver aja, suruh hati-hati kalau misalnya mesin itu lampu itu udah nyala. Di atasnya tempat tisu atau console roofnya gue udah pakai Innova Avanza yang lama ya teman-teman, Avanza yang pendek tuh. Dia udah punya 2 LED penerangan. Ini bisa digeser-geser. 2 penerangan buat depan, 1 penerangan buat belakang. Di sini tempat tisu. Oke, kita matiin biar lebih enak. Selanjutnya gue pakai triple lecter. Nih triple lecter. 1 buat kamera, kalau buat gue ngevlog gue naruh di sini kamera. Dudukannya ada di sini tripodnya. 1 buat ke handphone, 1 buat yang duduk di sebelah kiri. Kita matiin lagi. Buat audio sistemnya gue udah pakai TV tuner atau double din. Di sini ada mini power buat ngedongkrak suaranya.
kita matiin. Terus gue udah juga pakai power window. Teman-teman bisa lihat kacanya naik turun. Nih tombolnya ada di sini yang sebelah kiri. AC jalan normal semuanya. Dan ini banyak yang nyebut itu jamnya ngaco. Ini bukan jam, teman-teman. Mungkin udah ada yang tahu, ada yang belum tahu. Di sini gue bakal jelasin. Ini voltmeter dari alternator ke aki buat sistem pengisian atau pengecasan. Jadi kalau misalnya kan banyak tuh mobil-mobil baru yang nggak kontrol, mobil mogok di mana-mana ternyata alternator nggak ngisi. Nah kalau buat Corolla 30 gua di sini udah ketahuan. Kalau misalnya pas begitu mesin on atau engine nyala, kalau alternator bagus itu dia langsung lari ke 14. Kalau misalnya masih di 12 atau 12 kurang, berarti alternator nggak ada pengisian ke aki. Nah itu mobil udah pasti mogok, nantinya nggak kuat starter. Ini fungsinya itu ya teman-teman. Jadi apapun trouble dalam mesin di interior ini udah kedetek semua. Kalau bensin atau pendingin itu udah semua mobil udah pasti ada lah. Kecuali kalau yang mungkin udah rusak atau malas ngebenerin, pasti dia mati. Kalau misalnya mesin pincang atau busi mati satu, kan mobil masih tetap jalan tuh. Cuman kan nggak enak ya digasnya berebet. Di sini dia bakal nunjukin bakalan naik turun. Walaupun nggak digas dia naik turun. Ini kan digas nih. Nah tuh naik tuh. Berarti ini sensitif, bagus, mesin dalam keadaan oke. Ini gua ulang. Ini buat alternator ke aki. Dan lampu tali ini di sini dia bakalan mati kalau misalkan gimana ya, bisa sih disetting kalau misalnya lampu nutup semua dia baru mati juga bisa. Bisa juga kalau misalnya pintu nggak rapat dia bakalan nyala juga. Itu gimana kita ngatur di switch pintunya ya teman-teman. Ini buat safety pintu aja. Oke, berikutnya gua nyalain dulu. Ini setir gua loss ya teman-teman, bisa lepas karena kabinnya tuh sempit kan kalau Corolla 30. Jadi biar lega naik turun atau mungkin posisi teman gua yang mau minjem mobil badannya gede, ini bisa langsung dilepas, diputer dari bawahnya, ini ada kicknya. Nah ini bakal lepas. Jadi ini ada kicknya, ini tinggal dipencet aja. Buat masangnya gimana, lama apa enggak bang? Masangnya tinggal ditaruh aja begini. Dah, tinggal puter deh. Nah kan bunyi tuh, ini udah kenceng lagi. Jadi ini udah pakai mobil tuh udah pakai alarm, power window, AC, power steering, central lock. Di sini udah pakai keyless. Nih teman-teman lihat, start stop engine. Ini sensor keylessnya, gua gantungin aja di situ karena jangkauannya dia tinggi. Buat teman-teman yang mau nanya, silahkan gue siapin di kolom komentar untuk harga, untuk biayanya habis berapa, pengerjaannya gimana, caranya gimana, nanti bakal gue jelasin. Ini mobil memang build up 2 pintu teman-teman ya, bodinya ini bukan rubahan. Ini karena barang langka juga, kita cuma pakai 2 jok. Kalau misalnya dia pintu kebuka, dia bakalan mati. Nah, ini sensornya, bunyi, berarti itu tandanya udah off.
keseluruhan. Ya, teman-teman, sekian dari gua. Jangan lupa like, subscribe-nya, biar gua tambah semangat bikin kontennya. Sekian dari gua dan si Corolla 30 gua yang klasik dan asik. Terima kasih, salam sukses.